Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran tematik. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu tetap semangat dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh ini. Nah, hari ini kita akan belajar tematik masih di tema 6, tapi kita sudah berganti ya ke subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, subtema 3 ini akan membahas tentang energi alternatif. Nah, kebutuhan manusia akan energi itu semakin lama semakin tinggi. Nah, hal ini dikarenakan penduduk dunia semakin banyak, juga karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Nah, perkembangan teknologi membutuhkan banyak energi. Bahan bakar minyak atau BBM adalah energi yang penggunaannya paling besar selama ini. Nah, karena terlalu banyak digali, maka persediaannya pun semakin sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut, dicarilah berbagai energi alternatif. Nah, tujuannya apa nih dicari energi alternatif? Tujuannya itu untuk menggantikan bahan bakar minyak. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang energi alternatif. Kita masuk ke pembelajaran pertama ya. Nah, pembelajaran pertama kita akan belajar tentang energi alternatif. Apakah sih yang dimaksud dengan energi alternatif itu? Nah, di sini bisa dilihat, energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Nah, pencarian dan penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama nih diupayakan sama manusia. Nah, namun hingga saat ini usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal. Akan tetapi penggunaan energinya itu semakin meningkat. Nah, usaha ini dilakukan karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Nah, di sini dicari energi alternatifnya. Usaha-usahanya sudah dilakukan secara sedang diupayakan namun belum maksimal. Kenapa sih harus diupayakan? Karena kan BBM itu digali terus ya, diambil terus, digunakan terus. Lama-lama ini akan habis, makanya dicari solusinya. Solusinya adalah energi alternatif lain agar energi yang ada itu tidak akan habis. Nah, apa sajakah sih yang termasuk energi alternatif? Baik, kita lihat. Nah, macam-macam dari energi alternatif. Yang pertama itu ada pemanfaatan energi surya atau biasa disebut panel surya. Nah, yang kedua itu pemanfaatan energi air menggunakan kincir air. Selanjutnya pemanfaatan energi angin, sama dia menggunakan kincir angin. Ini juga sudah Ibu Guru sebutkan sebelumnya, tapi di sini akan kita uraikan. Dilihat nih, ada beberapa contoh energi alternatif. Ada energi panas matahari, ada energi gerak angin, yang tadi ada energi air ya. Nah, pemanfaatan energi surya itu disebutnya PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya. Nah, yang untuk air, pembangkit listrik tenaga air PLTA. Nah, untuk yang angin, pembangkit listrik tenaga angin. Nah, angin itu biasa disebut banyu ya. Bayu itu air. Bayu, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Nah, semua ini merupakan energi alternatif yang bisa digunakan, yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi kalian itu juga bisa memanfaatkan energi matahari, air, dan angin. Dengan energi alternatif dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Manusia tidak lagi tergantung pada bahan bakar minyak. Nah, ini adalah macam-macam energi alternatif.
Nah, selanjutnya tadi kan angin merupakan contoh energi alternatif. Angin ada di mana-mana. Ada banyak contoh kegiatan yang menggunakan pemanfaatan angin. Angin dapat menggerakkan layang-layang salah satunya. Nah, pernahkah kalian bermain layang-layang? Pasti yang laki-laki pernah nih bermain layang-layang. Bermain layang-layang biasanya dilakukan di tempat yang lapang. Tempat yang lapang membuat kita bergerak lebih leluasa. Tempat yang lapang biasanya banyak angin. Nah, semakin banyak angin, semakin cepat terbang dan gerak layang-layang. Nah, di sini ada nih gambarnya nih. Kalian bisa lihat di halaman 107 dan 108. Di situ ada jenis layang-layang ya. Nah, lihat nih, kalian dapat bergerak lebih leluasa. Tempat yang lapang biasanya banyak angin. Semakin banyak angin, semakin cepat terbang dan gerak layang-layang. Nih ada layang-layangnya, bisa kalian lihat. Yang laki-laki pasti pernah bermain layang-layang. Layang-layang itu biasanya diberi gambar ya, diberi hiasan agar menarik. Garis digunakan untuk menghias layang-layang. Bidang juga digunakan untuk hiasan tersebut. Nah, layang-layang tersebut memiliki warna yang berbeda. Warna, garis, dan bidang menjadi motif dalam gambar layang-layang. Nah, di sini nanti kamu Ibu Guru tugaskan untuk mewarnai pada halaman 109. Di sini cobalah menghias gambar layang-layang berikut. Gunakan garis bidang dan warna sesuai keinginanmu. Di sini udah ada gambarnya. Kalian hanya tinggal mewarnai sesuai kreasi kalian. Nah, selanjutnya. Nah, dalam bermain layang-layang juga membutuhkan energi. Semakin lama bermain berarti semakin banyak ya energi yang dikeluarkan ya, atau yang dibutuhkan. Nah, dilihat di sini ada contoh nih. Udin bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.30. Lama waktu dapat digambarkan sebagai berikut. Nih ada gambar jamnya. Nih, 3:30 atau 15.30 sampai pukul 4:30 atau 16.30. Nah, lama Udin bermain layang-layang adalah berarti dia 60 menit atau 1 jam. 3:30 sampai 4:30 adalah 1 jam. 1 jam adalah 60 menit. Nah, selanjutnya ada yang kedua nih. Edo bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.00. Nah, dilihat di sini gambarnya. Nah, 15.30 kan berarti 3:30 ya. Jam 12, 13, 14, 15 diangkat 3. Terus lewat 30 menit. Dihitung berarti 10, 20, 30. Karena kan satu ini 5 ya, sudah belajar ya. Jadi bentuknya jamnya seperti ini, 3:30 berarti sampai jam 4, pukul 4 sore atau pukul 16, berarti dihitung aja. Ini kan 5, 10, 15, 20, 25, 30, berarti dia lama Edo bermain layang-layang adalah 30 menit. Di sini Bu Guru yakin kalian semua pada bisa ya. Kita masuk ke pembelajaran kedua. Di sini ada teks gerak angin sebagai energi alternatif. Nah, Udin dan kawan-kawan ini sedang belajar tentang angin nih. Mereka berencana bermain layang-layang. Hal ini untuk mengamati manfaat angin. Mereka memilih bermain di lapangan yang luas. Bermain di lapangan yang luas pasti leluasa ya untuk bergerak. Bermain di lapangan luas juga dapat angin yang cukup. Nah, angin itu diperlukan untuk menerbangkan layang-layang. Angin sedang sangat baik untuk bermain layang-layang. Angin sedang itu artinya angin yang tidak terlalu besar. Udin dan kawan-kawan memilih bermain di sore hari karena angin pada siang sampai sore hari sangat cocok untuk bermain layang-layang. Nah, pada zaman dahulu itu angin sudah digunakan dalam kehidupan manusia. Angin digunakan untuk menggerakkan perahu layar. Angin juga digunakan untuk menggerakkan roda penggilingan padi. Nah, gerak angin dapat dijadikan sebagai energi alternatif. Nah, tadi sudah dijelaskan, energi alternatif itu adalah energi pengganti bahan bakar minyak atau pengganti BBM. Nah,
gerak angin dapat diubah menjadi energi listrik. Energi listrik juga digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Nah, energi angin itu dapat dimanfaatkan untuk apa tadi? PLTB, pembangkit listrik tenaga angin atau Bayu. Nah, pembangkit ini mengubah gerak angin menjadi listrik. Nah, dengan menggunakan alat yaitu kincir angin. Nah, kincir angin ini biasa disebut dengan turbin angin, yang tadi gambarnya tuh turbin gede itu ya. Ntar kalau kena angin itu dia muter, nah itu bisa menghasilkan listrik. Selanjutnya, nah tadi kan juga angin bisa digunakan untuk bermain layang-layang ya. Nah, layang-layang itu kan menggunakan tali. Nah, selain tali itu untuk layang-layang, tali juga bisa digunakan nih untuk permainan lainnya seperti bermain tali yang ada pada halaman 117. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri ya nanti ya di halaman 117, 118 sampai 119. Di situ ada cara membuat talinya itu mainannya dan ada cara menggeraknya. Ntar ini kalian bisa dilihat sendiri ya dan praktek sendiri di rumah karena kita masih belum bisa praktek secara langsung di sekolah ya bersama-sama ya. Nah, selanjutnya ini menikmati energi yang tersedia adalah hak manusia. Nah, kewajiban manusia adalah menjaga ketersediaan energi. Hak dan kewajiban harus saling berjalan seimbang. Nah, anak-anak memiliki hak untuk bermain. Kewajiban anak adalah membagi waktu bermain dan belajar dengan benar. Nah, kewajiban apa lagi sih yang anak harus lakukan saat bermain? Nah, dilihat nih. Kewajiban saat bermain. Yang pertama, meminta izin orang tua kamu sebelum bermain. Yang kedua, bermain sesuai waktu yang sudah ditentukan. Yang ketiga, merapikan mainan yang sudah digunakan ya atau setelah digunakan. Ini adalah kewajiban saat bermain. Masih banyak lagi ya kewajibannya ya. Ntar bisa kamu isi sendiri. Nah, hak dan kewajiban itu harus berjalan seimbang ya. Kamu memiliki hak tapi kamu juga harus melaksanakan kewajiban. Dan selanjutnya pembelajaran ketiga. Nah, gerak air termasuk salah satu energi alternatif. Semakin kuat gerak air, semakin besar pula energi yang dihasilkan. Nah, gerak air digunakan untuk menggerakkan turbin atau kincir seperti gambar di sampingnya ya. Turbin atau kincir. Gerakan turbin dapat dimanfaatkan untuk banyak hal, diantaranya menghasilkan listrik dan menggerakkan mesin penggiling gandum. Pernahkah kamu melihat kincir air? Ada yang pernah melihat kincir air enggak? Siapa tahu di kampungnya masih ada ya kincir air, kalian melihat. Nah, seperti gambar di samping tuh, kincir air itu bisa menghasilkan energi listrik. Disebutnya adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Nah, manusia itu membutuhkan air, hewan dan tumbuhan pun juga membutuhkan air. Kita harus menjaga ketersediaan air, menjaga lingkungan tetap bersih, termasuk sikap dari menjaga air. Karena kebersihan air itu berpengaruh pada kesehatan manusia. Nah, saat ini tuh banyak ya minuman kemasan yang dijual. Nah, dalam minuman kemasan itu ada tanda khusus nih. Tanda khusus atau tanda yang berupa batas waktu penggunaan air. Apabila melebihi waktu tersebut, maka minuman dalam kemasan tersebut sudah tidak bisa digunakan. Kondisinya berarti sudah tidak baik. Jika tetap diminum, dapat menyebabkan keracunan. Nah, seperti gambar yang pertama nih. Dilihat. Gambar yang pertama ada tulisan baik digunakan sebelum 18 bulan 7 08
18.07.08. Nah, di sini maksudnya gimana nih? Maksudnya adalah sebaiknya minuman ini digunakan sebelum tanggal 18 bulan Juli tahun 2008. Nah, sebaiknya diminum sebelum tanggal ini nih. Kalau sudah lewat dari tanggal ini, berarti minumannya sudah kadaluarsa atau tidak baik, dan bahkan jika tetap diminum akan menyebabkan keracunan. Nah, seperti gambar yang di sebelahnya juga nih, ada juga nih kemasannya nih. Nah, kemasan biasanya kemasan kaleng, makanan atau minuman yang kita beli itu suka ada batch before ya. Jadi ada tulisan di sini expired biasanya tuh. Batch before 18.07.08 atau kemasan ini baik digunakan sebelum tanggal 18 bulan 7 2008. Nah, di sini Ibu yakin kalian tahu lah ya, bisa, karena kan suka belanja juga ya, suka dilihat tuh expirednya. Kita sering mengkonsumsi ya, sering belanja, sering beli, dan kita lihat expirednya, karena setiap makanan dan minuman itu ada expirednya ya, ada batas waktu penggunaan. Nah, selanjutnya ada contoh lagi nih, contoh soalnya nih. Yang pertama baik digunakan sebelum 12/17. Maksudnya gimana nih? Minuman tersebut baik digunakan sebelum Desember. 12 itu bulan Desember, 17 itu tahunnya 2017. Baik digunakan sebelum Desember 2017. Nah, gambar yang kedua, minuman tersebut baik digunakan sebelum tanggal 24 bulan November bulan 11 2018. Nah, selanjutnya minuman tersebut baik digunakan sebelum, ini bulan 5 bulan Mei tahunnya 2019. Nah, yang terakhir baik digunakan sebelum nih, berarti 12, berarti dia bulan Desember tahunnya 2020. Nah, di sini Ibu yakin kalian udah pada bisa lah, paham ya. Nah, pembelajarannya Ibu Guru akhiri nih sampai sini nih, Ibu Guru sudahi. Next, nanti kita bertemu lagi pada pembelajaran 4, 5, dan 6. Ibu Guru harap kalian paham dengan apa yang sudah Ibu Guru jelaskan tentang energi alternatif, macam-macam energi alternatif, sampai ke cara pengecekan expired ya, kadaluarsa ini dalam sebuah kemasan ya. Nah, selanjutnya tugas kalian yang tadi Ibu Guru menyuruh kalian untuk mewarnai pada halaman berapa tadi halamannya? Layang-layang pada halaman 109. Kalian warnai ya, yang cantik, yang bagus, yang kreatif ya, sekreasi kalian sendiri ya, kalian warnai. Lalu nanti seperti biasa kalian kirim hasil dari pengerjaan tugas kalian ya. Nah, sampai sini Ibu Guru akhiri ya. Nanti kita ketemu lagi di subtema 3 pembelajaran 4, 5, 6 ya. Pembelajaran 1, 2, dan 3 selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.